Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kasih, saya menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang bersama-sama pada sore hari ini dalam perayaan Natal Jemaat Rantepao. Ada beberapa agenda yang akan kita lalui pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua laporan ketua panitia, yang ketiga ibadah, yang keempat pesan dan kesan Natal dari PMJ, yang kelima penutup, dan yang keenam ramah tamah. Kita melangkah ke agenda yang kedua, laporan dari ketua panitia. Kepada Bapak Penatua Hendrik Klebang dengan penuh kasih, saya silahkan. Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat dan sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan. Perkenankan saya mengungkapkan pelayanan tim kerja Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2025. Dengan pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pelayanan Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Rantepao sepanjang tahun 2025 ini, yang mulai dari pelayanan sehubungan dengan Jumat Agung, Paskah, dan perayaan Natal, bahkan sampai pada ungkapan syukur memasuki tahun karunia Tuhan 2026, dapat berlangsung dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Sehubungan dengan perayaan-perayaan tersebut, tim kerja dengan penuh keterbatasan dapat melayani, didukung oleh Ibu Bapa berupa daya dan dana sebagai partisipasi melalui pengadaan salib menyala pada Hari Raya Jumat Agung dan Paskah, dan kalender jemaat Rantepao yang bernuansa sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao mulai dari berdirinya Jemaat Rantepao sampai sekarang ini. Kami mohon dengan sangat sekiranya Ibu Bapa yang belum mendapatkan kalender tersebut dengan sukacita berkenan mendukung kami menukar dengan uang Rp50.000 dan besok dengan persembahan hari ulang tahun sidang jemaat. Demikianlah laporan singkat tim pelayan Hari Raya Gerejawi Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Penatua Hendrik Klebang. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita akan masuk dalam ibadah yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Yonatan Mangalo dan Ibu Pendeta Rita Indrawati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam PKB. Ya, salam PWGT. Jaya lah PWGT. Ya, yel lansia. Ya, tole. Yel lansia.
Ya. Salam SMGT. Salam SMGT. Ya. Ya, salam PPGT. Kader siap utus. Ya, mantap. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan melalui perayaan Natal pada 24 Desember 2025. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama dengan anak-anak kita sekalian, hari ini kita berkumpul sebagai satu keluarga besar Allah. Ada anak-anak kita, ada pemuda-pemudi kita, ada orang tua kita, ada anggota jemaat senior alias lansia. Kita punya tujuan yang sama untuk merayakan Natal. Kelahiran Yesus Kristus menegaskan bahwa Allah hadir bagi setiap generasi, menyapa setiap hati, dan memulihkan setiap keluarga. Di tengah perbedaan usia, pengalaman, dan perjalanan hidup, kasih Allah menyatukan kita. Natal mengundang kita untuk saling mendengar, saling menguatkan, dan bersama-sama membuka diri bagi karya keselamatan Allah yang terus berlangsung di dalam keluarga dan jemaat kita. Marilah kita membuka hati menyambut kehadiran Allah yang menyelamatkan dan bersama-sama masuk dalam ibadah Natal ini dengan penuh syukur dan dengan penuh rasa sukacita. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold, he born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Oh, come.
us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas bersama, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang perayaan Natal yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Anak yang lahir membawa keselamatan bagi keluarga dan seluruh umatnya, menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jauh sebelum kelahiran Yesus Kristus, Allah telah menyatakan janji keselamatannya melalui para nabi. Janji itu bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi bagi seluruh keluarga manusia dari generasi ke generasi.
Yesaya pasal 9 itu, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Amin. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Amin. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah saat kita menyambut kehadiran Allah yang datang mendekat kepada manusia. Dalam kelahiran Yesus Kristus, Allah menyatakan kasih-Nya dan menghadirkan keselamatan bagi setiap keluarga dan setiap generasi. Melalui lagu ini, marilah kita bersama dengan anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, orang tua kita, menyambut Sang Juru Selamat yang datang membawa damai, membawa sukacita dan pengharapan yang baru. Karena itu dengan penuh syukur dan hati yang terbuka, mari kita mengagungkan Tuhan. Selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga junjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang maju di siku bintangnya, membawa pemberian dan menyenangkan, yang dipersembahkan kemenyan emas dan bumi. Pada Juru Selamat mereka bersyukur. Salam salam. Lahir Raja Mulia. Surga bergema,
bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorak bergema, lahir Raja mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu bersama dengan anak-anakku sekalian, kita sungguh menyadari bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Kita adalah orang yang berdosa. Karena itu marilah dengan penuh kerendahan hati kita datang menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Allah yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan rendah hati. Ampuni kami bila kami tidak taat dan sering menyakiti hati orang tua. Pemuda, ampuni kami. Ampuni kami bila kami kurang sabar, kurang mendengar, dan gagal menjadi teladan. Tuhan, kasihanilah kami, pulihkan keluarga kami. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah kabar sukacita dari Allah. Kasih-Nya lebih besar dari dosa dan kegagalan kita. Seperti dalam pertama Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Yesus Kristus yang lahir bagi kita, pengampunan, pemulihan, dan hidup baru dianugerahkan kepada kita dan keluarga kita.
a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong, because He's done, He's done, He's done for us. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Saudara-saudari yang terkasih, Natal mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Terang itu menghalau kegelapan dan membawa pengharapan bagi setiap keluarga dan setiap generasi. Saat lilin dinyalakan, marilah kita membuka hati dan menerima terang Kristus yang menerangi hidup, memulihkan keluarga, dan menuntun langkah kita.
Kita akan menyalakan lilin yang ada di depan dan nanti akan dinyalakan oleh pertama Ibu Pendeta Rita Indrawati, Bapak Pendeta Alfred Anggui, Koordinator Kelompok Pelayanan 1 sampai 7, dan perwakilan dari lansia, orang tua kita Ibu Marla. Jadi itu yang akan menyalakan lilin yang ada di depan, dan nanti api diambil dari lilin yang besar. Mari kita bangkit berdiri, malam kudus sunyi senyap.
Ya, kita malam ini cukup banyak sekali, sampai di luar ya, malah ada yang mungkin masih cari-cari tempat duduk. Ini luar biasa sekali malam ini kita kumpul. Baik saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai berita Natal kita malam ini. Namun sebelumnya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Engkau lahir ke dalam dunia. Engkau datang menemui kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami. Kelahiranmu malam ini kami peringati. Kami boleh berkumpul di sini. Kami mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Dan firman-Mu kami akan baca, kami renungkan bersama. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Biarlah kami semua dapat memahami firman-Mu. Kami menangkap makna yang indah, baik dari drama yang akan ditampilkan, pun juga melalui renungan malam ini. Kami telah siap menyambut firman-Mu Tuhan. Bersabdalah, demi nama Kristus Putra Natal, kami berdoa dan menyambut firman kebenaran-Mu. Amin. Mari bersama kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-8, pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayat 25. Injil Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian saudara-saudara seluruh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Amin.
Keluarga yang jauh. Natal telah tiba. Namun, di keluarga ini, kasih mulai terasa jauh. Semua sibuk, tak ada waktu untuk bersama. Halo, ya Pak. Laporannya harus selesai hari ini ya. Tolong datanya dikirim sekarang juga. Jangan sampai telat. Ini penting. Papa. Halo Besti, guys, apa kabarnya? Selamat malam semuanya Besti-Besti tersayang. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Ih Mama. Mama lagi live, jangan berisik dulu. Ayo, yang baru masuk, Besti-Besti, guys semuanya sayang-sayangku, tap-tap layarnya ya. Waduh, terima kasih gift-nya, sayang. Besti, thank you ya gift-nya. Papa, Mama, aku kan ada di sini. Tapi kok rasanya aku tidak kelihatan ya? Keesokan harinya, pergi ibadah Natal kantor. Tetapi hati belum bersama. Keluarga ini sedang bersiap pergi menghadiri ibadah Natal kantor. Pakaian rapi telah dikenakan, Alkitab sudah di tangan, namun hati mereka belum benar-benar siap. Langkah mereka menuju gereja, tetapi pikiran masih tertinggal di pekerjaan, di layar telepon, dan di kesibukan masing-masing. Natal hampir dirayakan, namun Yesus belum sungguh-sungguh dihadirkan dalam keluarga ini. Mereka pergi bersama, tetapi hati mereka berjalan sendiri-sendiri. Ayo buruan, nanti kita terlambat nih. Papa di kantor dikenal pegawai yang sangat disiplin. Dikit lagi Pak, lagi tanggung nih. Guys, sebentar kita lanjut ya. Aku mau pergi Natal kantor dulu. Nanti ya guys, kita ketemu lagi ya. Papa sibuk telepon, Mama sibuk HP. Aku cuma lihat dari sini. Kita kan mau pergi ibadah Natal. Tapi kok rasanya Papa Mama tidak ada? Natal telah dirayakan, tetapi kesibukan masih berkuasa. Sepulang ibadah Natal dari kantor, ibadah Natal telah usai. Lagu pujian telah dinyanyikan, doa telah dipanjatkan. Keluarga ini telah pulang ke rumah, namun kesibukan ikut pulang bersama mereka. Papa kembali dengan urusan pekerjaannya, Mama kembali dengan layar di tangannya, dan anak kembali menunggu dalam diam. Natal telah dirayakan di gereja, tetapi di rumah Yesus belum sungguh dihadirkan. Papa, Mama, bolehkah sebelum istirahat kita berdoa bersama? Papa capek sekali hari ini. Papa mau istirahat. Besok masih banyak pekerjaan. Iya, sebentar Jui ya. Mama mau lanjut live TikTok dulu ya. Ini teman-teman Mama menunggu. Semua orang bilang Papa pegawai teladan.
Semua orang bilang Mama orang yang baik. Tapi aku ini cuma anak yang dicuekin. Rumah ini terasa ramai. Tapi entah mengapa hatiku sepi. Papa sibuk dengan pekerjaannya, Mama sibuk dengan HP-nya, dan aku hanya sibuk menunggu diperhatikan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Meja makan tanpa kasih. Meja makan seharusnya menjadi tempat berbagi cerita dan kasih. Namun malam ini, meja makan berubah menjadi tempat luapan emosi. Papa pulang dengan lelah yang belum terurai. Mama membawa penat yang belum dilepaskan. Dan anak menjadi tempat pelampiasan. Kata-kata yang seharusnya membangun berubah menjadi teguran yang melukai. Suara yang seharusnya menguatkan menjadi bentakan yang mematahkan hati. Natal telah dirayakan, namun kasih Natal belum sungguh hidup di rumah ini. Firman Tuhan mengingatkan, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Di tengah meja makan yang penuh makanan, ada hati yang lapar akan kasih. Juita, apa ini? Kok nilai kamu turun lagi? Papa tadi dapat pesan dari gurumu. Jangan bikin malu Papa dong. Papa ini orang yang dikenal di kantor, di gereja. Malu dong Papa kalau anaknya nilainya rendah. Pak, aku sudah berusaha. Aku sering kok belajar, Papa aja yang gak lihat. Dan aku juga gak mau kok buat Papa malu. Aku cuma ingin Papa perhatikan. Tapi apa? Emang Papa pernah perhatikan aku? Enggak kan? Papa dan Mama tuh hanya sibuk dengan kesibukan sendiri. Loh, kok salahin Mama cuy? Mama Live dapat gift lumayan untuk tambahan jajanmu dan pakai beli baju Natal, Jui. Pak, Ma, saya tidak butuh baju baru. Saya tidak butuh itu semua. Yang aku inginkan hanya ditemani, didengarin. Tapi apa? Papa dan Mama itu di rumah yang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Sementara saya seperti anak yang tidak ada papa mamanya di rumah. Juita, siapa yang ngajarin kamu ngomong begitu? Anak tidak tahu diri. Masuk kamar sana. Tuhan Yesus, aku capek. Semua orang bilang Papa dan Mama baik. Tapi Juita sering merasa sendirian. Juita tidak minta hadiah Natal, Tuhan. Juita mau cuma
sampai lupa mendengarkan hatimu. Mama juga minta maaf, Nak. Mama sibuk dengan HP dan dunia luar, sampai Mama lupa melihatmu. Papa pikir Papa sedang bekerja untuk keluarga. Ternyata Papa menjauh dari keluarga. Mama kira sebentar saja, tapi Mama kehilangan banyak momen bersama kamu, Jui. Mulai hari ini, Papa mau berubah. Papa mau lebih hadir. Dan kita mau belajar lagi berdoa bersama ya. Maafkan Papa ya, Nak. Maafkan Mama juga ya, Nak. Karena kita dia menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Allah menyelamatkan keluarga kami. Allah tidak datang hanya untuk dirayakan, tetapi untuk tinggal dan menyelamatkan. Ia menyelamatkan bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kasih. Ia memulihkan bukan dengan paksaan, melainkan melalui hati yang mau berubah. Di keluarga ini, Allah hadir melalui air mata anak, melalui penyesalan orang tua, dan melalui doa yang dipanjatkan bersama. Natal bukan lagi sekedar perayaan, tetapi menjadi awal kehidupan yang baru. Hari ini kami percaya Allah hadir dan menyelamatkan keluarga kami. Papa sadar, keluarga bukan nomor 2 setelah pekerjaan. Mulai hari ini, Papa berkomitmen untuk lebih hadir. Mama juga berkomitmen. Mama akan menurunkan HP dan memberi waktu untuk keluarga. Kita tidak sempurna, tapi kita mau belajar bersama Tuhan. Kita mau membangun rumah ini dengan doa dan kasih. Kami berjanji menjaga keluarga ini dan berjalan bersama Tuhan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kasih-Nya nyata bagi kita semua. Dalam kasih-Nya kita bersatu. Yesuslah terang hidup keluarga. Setiap hati dipenuhi cinta, pengampunan jadi bahasa. Mari sambut Sang Juru Selamat yang lahir untuk selamatkan kita. Hud Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kasih-Nya nyata bagi kita semua. Dalam kasih-Nya kita bersatu. Yesuslah terang hidup keluarga.
semua. Dalam kasih-Nya kita bersatu. Yesuslah terang hidup keluarga. Yesuslah Shalom. Adakah sukacita malam ini? Adakah kebahagiaan? Kalau ada boleh lambaikan tangan. Iya, baik. Saudara-saudara, saya berbahagia malam ini. Ini malam Natal yang sesungguhnya selalu kita rindukan. Rasanya seperti kita kembali kepada masa lalu. Tanggal 24 selalu kita tunggu untuk merayakan Natal. Dan sekarang kita wujudkan. Ini percakapan kami lebih awal dengan Pak Pendeta Alfred untuk tanggal 24. Lalu kemudian disampaikan pada panitia dan boleh terwujud malam ini. Karena itu malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kalau saya katakan Yesus lahir, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anakku katakan keluargaku selamat. Ya, Yesus lahir, keluargaku selamat, taruh di dada. Yesus lahir, Yesus lahir. Itu indah sekali saudara-saudara. Pertanyaan dari tema ini, ada apa dengan keluarga? Sehingga Yesus harus lahir ke dalam dunia ini menyelamatkan keluarga. Yesus hadir, hadir itu artinya ada. Sama ini ungkapan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yaitu keberadaan seseorang atau sesuatu secara nyata, baik secara fisik juga secara non fisik. Berarti Kristus ada ya di dalam keluarga kita. Alkitab mencatat saudara-saudara, keluarga itu begitu penting. Kalau kita mulai membaca dalam kitab Kejadian itu sudah diungkapkan. Bagaimana Tuhan menghadirkan Adam dan Hawa. Ini lembaga perkawinan pertama dibentuk. Adam dan Hawa menyatu, maka mulailah keluarga di dalam dunia ini. Lembaga perkawinan ini dipertahankan. Allah tidak pernah menciptakan lembaga perceraian, tidak pernah. Tapi Allah selalu mengupayakan dan kita pun juga harus berusaha supaya lembaga perkawinan ini, keluarga kita tetap berada dalam keadaan baik. Kalau dalam Kejadian dikatakan seperti itu saudara-saudara, Allah menginginkan keutuhan sebuah keluarga. Maka di akhir dari kitab Perjanjian Lama dalam Meliaki di situ dikatakan pemulihan sebuah keluarga. Jadi awalnya keluarga dibentuk oleh Allah, lembaga perkawinan ada, dan kemudian akhir dari Perjanjian Lama itu di Maleaki bicara tentang keutuhan sebuah keluarga, dipulihkannya keluarga ini. Perhatikan juga Alkitab mencatat dalam Perjanjian Baru bahwa saudara-saudara mulai kitab Matius pasal 1 di situ tentang silsilah Yesus. Perhatikan, menarik melihat bahwa di dalam silsilah itu jelas 14 keturunan dari Abraham sampai Daud dan 14 keturunan berikutnya dari Daud sampai pembuangan. Dan kemudian dari pembuangan 14 keturunan sampai kelahiran Yesus Kristus. Dan di dalam cerita itu saudara-saudara, dalam nama-nama yang dicantumkan, tidak semuanya dikatakan keluarga itu sempurna. Tidak semuanya dikatakan keluarga itu baik-baik.
Tidak semuanya orang-orang silsilah yang disebut itu keluarga-keluarga orang-orang yang hidupnya dikatakan sempurna, tidak. Tapi banyak juga orang-orang yang hidupnya penuh dengan pergumulan, tapi Tuhan mau pakai untuk menghadirkan juru selamat. Nah, kalau diawali dalam perjanjian baru dalam kitab Matius, maka di akhir Wahyu saudara-saudara itu bicara tentang perkawinan anak domba. Berarti awal dan akhir bicara tentang keluarga. Jadi menarik kan, dari kitab perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki bicara keluarga. Perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu juga bicara tentang keluarga. Ini penting bagi kita. Kalau menyaksikan tadi drama ini, kita melihat ternyata keluarga-keluarga yang ada ini gambaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang terjadi seperti itu, ada juga yang tidak. Gambaran bagaimana rumitnya dalam keluarga, bagaimana susahnya bergumul dalam keluarga. Maka sekali lagi, mengapa Allah mau hadir dalam kehidupan kita, menyelamatkan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, kita semua. Saudara, karena keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana rencana keselamatan Allah dialami, diajarkan dan diwariskan. Lanya keluargata dinin nadai teme mintu Pak Kamasena puang matua, mbana kwa carata urasakan tu Pak Kaborokna puang matua. Dalam keluarga diajarkan semua dan kemudian diwariskan kepada generasi kita. Maka saya mau katakan hal yang pertama yang kita lihat, saudara-saudara, Allah mau hadir. Allah mau membentuk kita menjadi satu relasi keluarga yang baik. Bahwa keluarga bukan sekedar lembaga sosial, tapi bagaimana dari kehendak Allah menghadirkan dalam keluarga kita kasih, kehidupan dan tanggung jawab. Keluarga-keluarga mestinya semua boleh hidup dengan keadaan yang nyaman dan tenang. Tapi kan tidak demikian. Tidak semuanya. Dosalah yang merusak relasi itu. Suami istri dengan segala kesibukannya, anak-anak dengan kesibukannya, dan iblis selalu berusaha keluarga ini jangan baik-baik deh. Kalau boleh keluarga ini hancur, kalau boleh keluarga ini binasa, kalau boleh tidak ada dari keluarga ini yang nyaman. Kita renungkan selama setahun ini, apakah keluarga kita selalu berjalan dalam keadaan yang baik? Saya mau tanya, semua keluarga baik-baik saja? Saya tanya anak-anak dulu, anak sekolah minggu. Halo anak sekolah minggu. Ya, papa mama baik-baik atau tidak? Baik. Siapa yang suka marah-marah? Papa atau mama? Siapa? Siapa? Serena, siapa yang suka marah-marah? Opa, oma atau papa mama? Serena baru datang jadi agak lesu. Sekali lagi, papa yang suka marah atau mama? Hah? Kalian Bapak Ibu, saudara-saudara dengarkan, itu suara-suara kecil dari anak-anak kita, ya. Kalau anak muda, mana? Salam PPGT. Kader siap putus. Siapa yang suka tekan-tekan anak muda di rumah? Ayo, jangan takut-takut. Siapa? Atau selalu bilang sama temannya, hati-hati kok ke rumah ada singa di rumah. Siapa yang disebut singa? Hah? Mama. Ini bapak-bapak ini selalu mau katakan begitu. Saudara, jadi yang pertama, dosa itu berusaha menghancurkan kita. Yaitu setang nape nunu bang tekatuanta. Iblis itu berusaha membuat relasi kita menjadi hancur. Tapi lihat, Allah tidak tinggalkan keluarga. Amin. Tapi dia datang, dia pulihkan, dia memberikan
kekuatan, semangat untuk memulihkan keadaan keluarga kita. Yang namanya konflik pasti terjadi, tetapi berusaha untuk membenahi keadaan ini. Allah bersama dengan kita. Dia hadir, dia ada. Yang berikutnya kita lihat saudara-saudara, Allah mau menyelamatkan. Ini bukan abstrak, bukan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita rasakan bagaimana Allah hadir, dia menyelamatkan kita. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, saudara-saudara, bagaimana Yesus itu sangat memperhatikan kehidupan keluarga. Mujizat pertama terjadi di mana? Di mana dalam Alkitab? Di Kana. Apa itu? Air berubah menjadi anggur. Betapa sayangnya Tuhan Yesus dengan keluarga yang mengadakan pesta, dan Yesus tidak mau keluarga ini menjadi malu, maka Yesus hadir di situ dan melakukan mujizat. Semua orang berdecak kagum. Wow, luar biasa anggur ini. Biasanya orang tampilkan anggur yang terbaik, kok sekarang terbalik. Yang terbaik itu di belakang. Yesus hadir di tengah-tengah seorang ibu yang menangis karena dia punya anak satu-satunya laki-laki yang kemudian mati. Yesus datang ke situ. Ibu, jangan menangis lagi. Anakmu tidak mati, tapi dia tertidur. Yesus sembuhkan dia. Yesus angkat dia. Yesus bangunkan dari mati menjadi hidup. Yesus pulihkan orang yang berada dalam keadaan sakit, timpang, buta dan seterusnya. Betapa Yesus mengasihi keluarga. Yesus juga mau tinggal bersama dengan keluarga-keluarga. Coba lihat, Sakeus, Yesus datang ke rumah Sakeus. Sakeus turun. Hari ini juga aku mau tinggal bersama dengan engkau. Yesus bersama dengan Lazarus, Maria, Marta. Yesus tinggal bersama dengan mereka. Yesus ada bersama dengan seorang kepala rumah ibadah. Yesus bersama dengan seorang kepala pemimpin yang hebat, yang kemudian mengaku dan mau menerima Yesus. Itu mau mengatakan bagaimana Yesus mengasihi keluarga. Dan ini juga diikuti oleh jemaat mula-mula, di mana mereka mengikuti jejak Yesus berkumpul. Di situ juga jemaat mula-mula berkumpul, berbagi kasih satu dengan yang lain. Apa yang mau dikatakan saudara-saudara? Allah hadir. Hadir dalam keluarga kita. Kita mengalami konflik dalam rumah tangga, kita mengalami luka batin, kita mengalami kemiskinan, kita mengalami kekerasan, kita mengalami ketidaksetiaan. Anak-anak kita sibuk dengan urusannya. Dapat postingan dari teman-teman di grup pendeta, ada lagi yang bunuh diri di daerah Morowali. Seorang laki-laki, anak laki-laki. Ini ngeri sekali. Bukan berhenti tetapi semakin ada. Ini tantangan bagi kita. Saya juga dapat berita, dapat sebuah catatan bahwa dari 300 kasus yang ada di pengadilan, 200 diantaranya adalah kasus perceraian. Banyak lagi masalah. Yang datang di sini bukan hanya bersukacita, tetapi yang datang di sini juga datang dengan luka batin, datang dengan sakit hati, datang dengan kekecewaan, datang karena ekonomi menurun, datang karena anak yang belum kerja, datang karena anak-anak yang tidak dengar-dengaran. Ini semua masalah. Tapi saudara-saudara, kita datang di sini, lihat Allah hadir dalam keluarga kita. Artinya apa? Artinya Allah masuk dalam hidupmu, Allah masuk dalam rumahmu, Allah ada di dapurmu, Allah ada di ruang tamumu, ada Allah di kamarmu, Allah ada di depan rumahmu, Allah ada di seluruh sudut rumahmu. Maka engkau yang terluka, engkau yang putus asa, engkau yang mengalami kemiskinan, kekerasan, ketidakadilan, ada Allah hadir bersama denganmu. Dia mengobatimu, dia merangkulmu, dia mengasihimu. Makanya Lukas 19 ayat 9 dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Di mana kita berada, keselamatan itu ada. Yesus nyatakan dalam hidup kita.
Dan Yesus hadir dalam keluarga yang sederhana seperti bacaan kita tadi. Yusuf, Maria, orang-orang kecil. Yusuf tidak mau mengambil Maria, malu. Untuk apa lagi mau meminang Maria? Untuk apa lagi mau menjadikan dia istri? Dia sudah hamil. Tapi berita dari malaikat, Yusuf anak Daud, jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Anak yang ada di kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan catatan penting, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yesus, dia hadir. Dialah yang akan menyelamatkan kita, saudara-saudara. Dia akan membebaskan kita dari segala masalah kita. Dialah yang akan mengangkat engkau dari kerapuhan. Dia yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Amin. Itulah yang mau dinyatakan. Indahnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, keluarga itu mama, papa, anak-anak, om, tante, oma, opa. Dalam keluarga kita, saudara-saudara, tempat pewarisan iman. Dalam keluarga kita mesti mewariskan iman. Makanya kepada anak PPGT selalu saya katakan, kau sudah punya pacar belum? Belum. Betul. Kalau pacaran, tolong jangan pacaran dengan yang berlainan atau berbeda keyakinan. Harus sama keyakinan. Saya selalu katakan sama teman-teman PPGT. Ya. Kenapa? Karena dari sini kita lihat apakah warisan iman itu kencang, kuat dalam keluarga atau tidak. Apakah dalam keluarga kita sudah mengajarkan saudara-saudara untuk doa bersama, untuk menebarkan kasih, untuk membaca firman, untuk memperlihatkan keteladanan dan pengampunan. Kemarin anak saya di rumah Ikel, kami kerja-kerja sambil saya katakan, Kel, rajin baca Alkitab tidak? Iya baca, biasa tidak. Wih, kenapa? Ikel kan sudah dibelikan Alkitab TB2, harus dibaca. Iya. Ikel, saya tidak paksa baca, wajib, harus semuanya. Tetapi Kel, kau harus dewasa. Lihat firman Tuhan itu pedoman dalam hidupmu, pegangan. Jangan pernah lalai. Satu hari baca satu ayat atau satu pasal. Di kelas katekisasi kami, Bapak Ibu saudara-saudara yang punya anak-anak, wajib hukumnya, ini maaf kalau bahasanya begitu, tapi itu yang kami lakukan. Setiap hari harus membaca 4 pasal. Sampai mereka selesai di kelas katekisasi, harus selesai baca Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah menjadi komitmen kami. Sehingga kakak-kakak pendamping setiap hari kumpul bukunya, dan orang tua harus tanda tangan. Kalau baca bukan sekedar baca, tetapi mereka buat ringkasan. Lalu kemudian itu dilihat oleh kakak-kakak pendamping. Kalau ada orang tua tidak tanda tangan, kalau ada yang tidak baca Alkitab, mereka beri catatan di situ. Ini penting sekali saudara-saudara. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Karena itu saudara-saudara, ini perlu diajarkan, disemaikan dalam keluarga kita, supaya orang muda kita semua menjadi pewaris iman. Kalau keluarga kita rusak, pewaris iman pun terancam. Ingat itu. Karena itulah Allah tidak menginginkan generasi muda kita hancur, keluarga kita hancur. Makanya Allah hadir, Dia ada. Dia mau menyelamatkan keluarga kita. Yang penting bagi kita saat ini adalah, saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita kembali lagi membangun sebuah keluarga yang utuh. Mari bapak-bapak, jangan sibuk mencari uang saja dengan segala pekerjaanmu, tapi sempatkan waktumu menelpon anak yang jauh, merangkul yang dekat, bercerita, bermain bersama. Mari ibu-ibu, jangan asik main TikTok, jangan asik menyebarkan semua gambarmu di dunia maya.
Tapi asiklah dengan anak-anak. Tanyakan, bagaimana keadaanmu hari ini? Mari anak-anakku, jangan main game terus, game online. Tapi dekatlah pada mama dan papa, dekatlah pada Tuhan. Mari kita semua membenahi keadaan ini. Karena Allah telah hadir, Dia datang, Dia berikan kasih-Nya yang besar, Dia berikan pengampunan. Dia mau keluarga-keluarga kita selamat, Dia mau kita semua terus mendapatkan damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Tuhan akan memberkati kita yang membuka diri, yang menyambut Kristus yang lahir, yang menerima damai dan sukacita. Dia bersama dengan kita sekarang dan selamanya untuk semua keluarga yang mau hidup, yang patuh dan taat kepada Allah. Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita. Sekali lagi, Yesus lahir, keluargaku selamat. Yesus lahir, keluargaku selamat. Mari kita satu dalam satu teduh. Engkau memberikan anak tunggalmu karena Engkau mengasihi kami, keluarga kami. Engkau mau menyelamatkan kami. Biarlah kami terus hidup dalam kebenaran-Mu, dalam kasih-Mu, sehingga keluarga kami boleh merasakan sejahtera, kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merespon cinta kasih Tuhan yang telah menyelamatkan keluarga kita, telah menyelamatkan kita semua, kita tentu dengan penuh rasa syukur melalui persekutuan ini menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Natal mengingatkan kita bahwa Allah telah terlebih dahulu Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita. Sebagai ungkapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan, marilah kita mempersembahkan hidup dan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita dengan hati yang tulus dan dengan penuh sukacita. Karena itu firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pujian diawali dari Kantoria. Lord.
persembahkan padanya. In excelsis
Marilah kita satu dalam ada solo dari PKB sebelum kita doa syafaat. Nanti ditampilkan di ibadah berikutnya. Kita satu dalam doa syukur, doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Engkau datang menyaksikan kehidupan kami. Engkau ada di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang kami rasakan. Terima kasih untuk perayaan Natal yang boleh kami rayakan malam ini. Biarlah seluruh rangkaian ibadah kami menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Allah. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan, meteraikan dalam hati kami, agar kami kuat dan teguh untuk memberlakukannya. Engkau memberkati kami semua Tuhan, memberkati jemaat-Mu. Dalam sukacita kami Engkau sempurnakan, dalam pergumulan kami. Mungkin ada yang sakit, Tuhan hadirlah, sembuhkanlah. Yang berduka hiburkan dan hiburkan. Dengan beban yang kami rasakan karena persoalan ekonomi, persoalan komunikasi, persoalan anak-anak, dan masih banyak lagi tantangan kami. Ya Tuhan, kuatkan kami melewati setiap pergumulan kami. Engkau ada, Engkau hadir, ingin agar kami semua dapat berada dalam keadaan penuh sukacita. Karena itu Engkau mau menyatakan cinta kasih-Mu, menebarkan kasih-Mu yang indah, yang agung, membuat kami tenang menghadapi kehidupan ini. Bapa di sorga, berkati majelis gereja, pengurus OIG, unit kerja di jemaat ini. Pakai kami semua untuk terus setia melayani Tuhan. Terima kasih untuk panitia Natal yang boleh mengatur dengan baik seluruh rangkaian perayaan Natal ini. Biarlah panitia ini tetap teguh di dalam melaksanakan semua pelayanan yang Tuhan percayakan. Jerih lelah mereka tentu tidak sia-sia. Berkati Bapa di sorga, saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, baik di Sumatera, di Aceh, atau mungkin ada di beberapa tempat yang lain. Tuhan kuatkan mereka, kasihi mereka, lindungi dan sayangi mereka. Kami percaya Tuhan, semua bantuan yang ada Tuhan akan tolong agar sampai kepada saudara-saudara kami dan mereka semakin merasakan kasih yang begitu besar dari semua saudara-saudara yang lain. Engkau juga Bapa di sorga memberkati kehadiran keluarga-keluarga kami dalam suasana merayakan Natal dan memasuki tahun baru. Dari berbagai tempat keluarga kami hadir. Biarlah keutuhan kebersamaan dalam keluarga selalu terpelihara dengan baik. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami dari berbagai tempat. Engkau juga Tuhan menerima ungkapan syukur kami, biarlah persembahan kami ini berkenan bagi-Mu. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami agar terus memerintah dengan bijaksana. Jaga dan sertailah kami malam ini Tuhan. Ketika kami pulang antarlah kami untuk kembali ke tempat masing-masing, tiba dalam damai sejahtera Tuhan. Menikmati Natal ini sampai kami mengakhiri tahun ini, semua dalam kuasa, dalam kedaulatan Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang perayaan Natal yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Oh maaf, masih ada solo tadi ya? Iya. Oh iya, tidak aja. Solo, silakan solo. Oh, rupanya ditunda. Ya, untuk besok ya. Mari kita bangkit berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita telah boleh menikmati sukacita perayaan Natal dan mendengarkan kabar sukacita bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga kita. Kini kita diutus kembali
ke tengah-tengah kehidupan sehari-hari untuk membawa terang Kristus, membangun keluarga dalam kasih, iman dan damai sejahtera. Kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, pergilah dan hiduplah dalam terang Kristus. Kami mau taat dan mengasihi. Pergilah dan hiduplah dalam kasih Kristus. Pergilah dan hiduplah dalam damai Kristus. Pergilah dan hiduplah dalam pengharapan Kristus. Pergilah sebagai satu keluarga Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita nyanyikan bersama Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you and all your kind. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, demikian rangkaian ibadah perayaan Natal kita ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan mari masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan. Iya, masih ada rangkaian acara kita pada malam hari ini. Diharap kesetiaan kita untuk masih duduk, Bapak Ibu. Ya, semoga panas tidak mengurangi sukacita kita dalam menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik, dan kita masuk ke acara yang keempat, yaitu pesan dan kesan Natal dari pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yonatan Mangalo. Dengan kasih disilahkan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu harapan kami dari Majelis Gereja bersama dengan panitia perayaan Natal, jangan kita ada yang pulang dulu karena panitia sudah mengatur yang terbaik untuk kita semua. Jadi supaya tidak ada yang masuk angin, ya sudah disiapkan ya makan malam bersama untuk kita nikmati. Apalagi banyak Bapak Ibu keluarga kita yang datang dari tempat yang jauh, dari Jakarta, ya dari mana-mana aja, toh. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dan saya hormati, ada Pak Ketua Umum Badan Pekerja Sinode kita, ada Pak Dandim kita, ya, ada banyak orang tua kita, tua-tua jemaat, Bapak Ibu Majelis Gereja Jemaat Rantepao, ada banyak ya keluarga kita yang datang dari berbagai tempat. Ada banyak anak muda, anak-anak kita semua sebagai keluarga besar Jemaat Rantepao. Ya, tentu pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena momen perayaan Natal di malam Natal 24 Desember ini adalah sesuatu yang bagi kita semua sangat luar biasa. Diatur dan dipersiapkan dengan baik oleh panitia sehingga semuanya berjalan dan boleh kita nikmati bersama pada malam ini. Mari kita tepuk tangan untuk panitia. Ya. Dan panitia ini masih terus bekerja. Itu berarti tidurnya nanti belum bisa nyenyak. Bagaimana supaya perayaan Natal pada esok yang kita laksanakan di halaman gedung gereja Rantepao mulai jam 9 bisa berjalan dengan baik. Jadi tentu itu tugas tanggung jawab pertama adalah kepada panitia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kami atas nama Majelis Gereja menyampaikan selamat Natal kepada segenap warga jemaat, kepada Bapak Ibu, para orang tua kami dan saudara-saudara kami yang kami lihat begitu banyak wajah-wajah baru dan membuat kami semakin bahagia, ya. Jadi itu yang membuat kami semakin bahagia karena semakin banyak wajah-wajah baru.
Nina Allah male nak sumalong-malong budak tukutiro kuda kak parupanya tak apa saya. Mungkin masih capek. Jadi pasti besok kalau Tuhan berkenan kita bisa menikmati sukacita Natal bersama. Dan kami ucapkan kepada keluarga semua selamat menikmati perayaan Natal di daerah kita, di kampung halaman kita. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Tema kita pada perayaan Natal 2025 ini betul-betul sangat relevan dengan kondisi kita. Pak Kubu orang kan dalam pikirkan di PGI Sola KWI itu yang lebih urgen untuk keluarga-keluarga kita. Sehingga keluarga kita yang adalah pusat, biasa duko kupokada kukua susito drama nina, banyak orang sukses besar di luar tapi gagal total di dalam rumah tangga. Itu drama tadi yang sudah memperlihatkan kepada kita. Tapi untuk sementara yang saya lihat di jemaat Rantepao belum ada untuk sementara. Mudah-mudahan tidak ada. Saya juga heran tadi, kenapa ada keluarga kami ditampilkan. Ternyata ini panitia menjelajahi, lalu kemudian menemukan dokumen-dokumen keluarga untuk diperlihatkan sebagai ya mungkin hanya perwakilan beberapa keluarga ya. Jadi terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras, yang terus membangun komunikasi bersama dengan majelis gereja, bahkan bersama dengan lintas OIG generasi, sehingga perayaan Natal kita pada malam ini dan besok kami percaya akan terus berlangsung dengan baik. Jadi mohon maaf untuk segala kekurangan, keterbatasan yang terjadi melalui pelayanan-pelayanan kita. Tapi ya memang demikianlah yang semestinya harus terjadi. Pasti ada kekurangan, pasti ada keterbatasan. Dan itu adalah kodrat kita manusia. Akhir kata, selamat merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus bulan Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, ada penyampaian mungkin sedikit dari Ketua Panitia. Bapak Ibu sidang jemaat dan sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan. Di sini ada kalender jemaat Rantepao. Adalah usaha dana dari panitia. Ini adalah gedung gereja yang pertama di Rantepao pada tahun 1921 yang dibangun atau dibangun di atas lokasi BPS Gereja Toraja sekarang. Kemudian di sini ini adalah perayaan Natal pertama di Rantepao pada tahun 1916. Yang berikut adalah sidang sinode pertama Gereja Toraja yang dilaksanakan di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao sekarang ini pada tahun 1947 dan disinilah lahir nama Gereja Toraja. Kemudian di sini ya penyekuhan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode sekarang ini. Kemudian yang berikut adalah gedung pelayanan bunga lalan ini. Ya, yang berikut adalah peletakan batu pertama gedung pelayanan bunga lalan pada tanggal 18 September 2022 dan peresmian gedung pelayanan bunga lalan pada 5 November 2024. Kami mohon, panitia mohon bagi Bapak Ibu yang berminat untuk berpartisipasi dalam perayaan Natal dan Tahun Baru Jemaat Rantepao untuk menukar kalender ini dengan uang Rp50.000 saja. Sebentar, masih ada kurang lebih 100 eksemplar. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat membantu dan membantu panitia. Kemudian yang berikut sebentar
mohon semua majelis gereja dan panitia bersabar untuk tinggal mengatur kursi di tenda dan di semua tempat untuk ibadah perayaan Natal besok. Terima kasih, kurre semangat. Iya, mohon kesabarannya sebentar. Ada bingkisan Natal yang dipersiapkan oleh ibu-ibu PWGT, bapak-bapak PKB, dan anak-anak sekolah minggu untuk kedua pendeta kita yang ditugaskan di Jemaat Rantepao. Dengan penuh kasih, kami undang Bapak Pendeta Yonatan Mangalo bersama dengan Ibu Pendeta Rita Indrawati. Silahkan maju ke depan mungkin Pak, Bapak dengan Ibu Pendeta. Iya, kalau ada Bapak JK Tondok. Iya, silakan dari yang paling kecil dulu, sekolah minggu. Diserahkan oleh Ketua Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Kakak Reksi. Ya, tampil keren hari ini dengan menggunakan jas. Iya, dia mengatur majelis yang bertugas menggunakan baju Toraja. Ternyata dia punya rencana gagah sendiri. Silakan PWGT diwakili oleh Ibu Ketua PWGT, Ibu Penatua Meske Pangemanan. Dari PKB, oh ya, diwakili oleh Bapak Penatua Hendrik Lebang, silakan Pak. Iya, jangan sampai tertukar. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kedua pendeta kita. Kiranya terus bersukacita melayani kita di Jemaat Rantepao. Silakan Bapak dan Ibu Pendeta untuk kembali ke tempatnya. Ya, kita akan masuk dalam Ramatama. Panitia telah mempersiapkan makan malam bersama. Untuk itu, ya, tempatnya ada di belakang. Jadi boleh, karena halaman kita luas di belakang, kita standing party di belakang. Ya. Diminta kesediaannya Bapak Pendeta Alfred Anggui. Ya, boleh Pak. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian, mari kita menaikkan doa syukur untuk menikmati berkat Tuhan. Kita berdoa. Kami ada di malam Natal, malam menjelang kami mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan biarlah peristiwa Natal, inkarnasi Allah menjadi manusia, menjadi momentum di mana kami boleh mengingat sungguh Immanuel, Allah ada, hadir, dan terus bekerja dalam kehidupan kami sekalian, termasuk dalam kehidupan keluarga kami masing-masing dengan beragam dinamika kehidupan kami. Terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah hari ini berjalan dengan baik, Tuhan berkenan atasnya. Kami akan menerima berkat Tuhan, makanan minuman kami terima dengan pengucapan syukur, tangan Tuhan memberkati. Dan lebih dari itu, pakai tangan kami, hidup kami untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan, mengelurkan tangan kasih bagi orang-orang di sekeliling kami. Ini doa syukur kami Bapa, kami terima berkat-Mu dengan penuh syukur, pimpin kami malam ini bahkan sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa, terpuji nama Tuhan. Amin.
Terima kasih Bapak Pendeta Alfred Anggui. Bapak Ibu boleh lewat pintu di sini, boleh lewat pintu di sana, boleh lewat keluar, kemudian jalan ke belakang. Segenap majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao mengucapkan selamat Hari Natal kepada kita semua. Besok ibadah akan kita laksanakan di halaman gereja pada pukul 9 pagi. Diharapkan kepada kita untuk hadir membawa segenap anggota keluarga kita. Selamat menyongsong tahun baru 2026 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Di atas segala raja, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru